Kamu sedang mendengarkan sebuah podcast oleh tim KKN Energi Wakatobi. Halo semuanya, kembali lagi dengan Serafina dari tim KKN Energi Wakatobi dan seri podcast Mikroplastik. Pada episode 1, kita membicarakan tentang apa itu mikroplastik dan isu mikroplastik. Pada episode ini, kita akan membicarakan lebih detail lagi bagaimana plastik bisa menjadi mikroplastik. Nah, sumber mikroplastik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Mikroplastik primer merupakan butiran plastik murni yang mencapai wilayah laut akibat kelalaian dalam penanganan. Sementara itu, mikroplastik sekunder merupakan mikroplastik yang dihasilkan akibat fragmentasi plastik yang lebih besar. Sumber primer mencakup kandungan plastik dalam produk-produk pembersih dan kecantikan, pelet untuk pakan hewan, bubuk resin, dan juga umpan produksi plastik. Mikroplastik yang masuk ke wilayah perairan melalui saluran limbah rumah tangga umumnya mencakup polietilen, polipropilen, dan polistiren. Nah, kalau mikroplastik dari sumber sekunder itu meliputi serat atau potongan hasil pemutusan rantai dari plastik yang lebih besar yang mungkin terjadi sebelum mikroplastik memasuki lingkungan. Potongan ini dapat berasal dari jala ikan, bahan baku industri, alat rumah tangga, kantong plastik yang memang dirancang untuk terdegradasi di lingkungan, serat sintetis dari pencucian pakaian, atau akibat pelapukan produk plastik. Sumber sekunder berupa serat akibat pencucian pakaian kebanyakan terbuat dari polyester, akrilik, dan juga poliamida yang dapat mencapai lebih dari 100 serat per liter. Sumber ini memiliki waktu tinggal yang relatif lebih lama di wilayah perairan, baik di perairan alami maupun buatan. Sumber sekunder ini diyakini menjadi sumber utama mikroplastik dalam lingkungan selain wilayah laut. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan mengindikasi adanya hubungan antara jenis mikroplastik yang ditemukan dengan kegiatan manusia di daerah tersebut. Plastik yang telah berakhir di perairan laut seiring berjalannya waktu akan mengalami pengecilan ukuran menjadi mikro atau minimal 5 mm yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya aktivitas dari sinar UV yang berasal dari matahari dan juga abrasi atau terkikisnya plastik oleh gelombang laut, sehingga dapat terakumulasi dalam jumlah yang tinggi pada air laut dan juga sedimen. Nah, jenis-jenis mikroplastik juga beragam berdasarkan sumber dan bentuknya. Yang pertama ada mikroplastik yang berbentuk filamen atau fiber. Fiber merupakan jenis mikroplastik yang memiliki bentuk dan ukuran yang tipis memanjang. Mikroplastik jenis fiber ini berasal dari bahan sintetik seperti misalkan benang, senar pancing, dan juga jaring nelayan. Berikutnya yang kedua adalah mikroplastik fragmen. Fragmen, seperti katanya yaitu pecahan, merupakan pecahan dari plastik yang berukuran lebih besar hasil limbah dari pertokoan atau rumahan yang memiliki bentuk tidak beraturan. Dan ketika mikroplastik tidak dapat diidentifikasikan, maka dapat dikategorikan ke jenis fragmen. Yang ketiga adalah mikroplastik film. Film merupakan jenis mikroplastik yang berasal dari pecahan plastik yang memiliki densitas atau kepadatan rendah, dan mikroplastik jenis ini mudah terbawa arus karena sifatnya yang ringan. Jadi kalau kalian bayangkan, film itu seperti kalau film kamera zaman dulu yang tipis dan bening dan ringan. Nah, seperti itu. Ciri-ciri mikroplastik jenis film ini adalah bentuknya tidak beraturan, ringan, transparan, dan lebih tipis dibandingkan fragmen. Yang keempat adalah mikroplastik granula. Granula atau butiran merupakan jenis mikroplastik berbentuk butir-butiran yang beraturan, berwarna putih maupun kecoklatan, padat, dan berukuran sekitar 1 mm. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, kita tahu sekarang bahwa mikroplastik itu ada di mana-mana dan sumbernya juga banyak. Banyak barang sehari-hari yang kita gunakan menjadi sumber mikroplastik. Tetapi sebenarnya kenapa sih mikroplastik itu menjadi isu yang serius sampai kita harus berusaha mengubah gaya hidup kita dan kebiasaan kita? Kita akan membahas dampak mikroplastik bagi lingkungan dan manusia di episode berikutnya. Sampai di sini pembahasan kita. Semoga informasi yang sudah disampaikan bisa membuka dan menambah wawasan kita tentang mikroplastik.
Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.